Keagamaan dan Sastra. Acara ini digelar dalam rangka memaparkan hasil aktualisasi peserta Lasar periode 1 CPNS Balai Diklat Keagamaan dan Pasar, yaitu Bapak Firman Parlindungan Butar-Butar MPD dan Ibu NDR Ayu Nurdiana MHum. Sebagai bentuk penerapan nilai-nilai ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi di lingkungan Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara siang hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Ngapirin SAGMM. Untuk itu Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Pasar, Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pelatihan, Koordinator Widya Suara Utama, dan seluruh karyawan-karyawati yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini pada momen hari kerja tapi posisi WFH. Jadi ini teman-teman ada yang sebagian di rumah, ada sebagian juga ini saya juga di kantor, ada juga mungkin yang sedang dalam perjalanan. Tadi AA saya lihat kayaknya ngendari motor, udah nyampe ya? Udah nyampe ya. Jadi Alhamdulillah, eh, untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Kepala Balai memberikan arahan, mungkin sedikit informasi bahwa eh, untuk sosialisasi ini kemarin Mas Firman eh, Parlindungan Butar-Butar, saya ngapali namanya susah ya. Pak Firman Parlindungan Butar-Butar dan Mbak Naila Dwiratna Ayu Nurdiana BNDR itu sempat konsultasi mau salah satunya melaksanakan aktualisasi terkait dengan ini eh, laporan untuk melengkapi kegiatan untuk melengkapi laporan aktualisasinya sehingga dengan waktu yang sudah mepet karena tanggal 8 kayaknya udah check in klasikal sehingga saya sarankan untuk hari ini dan kebetulan hari ini Bapak Ibu sekalian juga pada posisi tidak libur. Jadi kita sarankan untuk ngambil waktu yang hari yang tidak libur kebetulan pas hari ini Alhamdulillah teman-teman banyak yang hadir. Cuman mungkin ada yang sedang ngajar tidak bisa hadir ya kita maklumi. Mungkin ada yang sedang bersamaan jam ini sedang ngajar ya kita maklumi. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang sudah selesai ngajar dan masih ada kesempatan untuk bergabung, mudah-mudahan biar sengaja semua kita undang biar sama-sama tahu. Nah, pada ya kesempatan ini juga nanti setelah ini selesai, itu sengaja kita manfaatkan kesempatan berkumpul ini membahas terkait dengan untuk berkoordinasi tentang persiapan untuk verifikasi laporan penilaian dari eh, Menpan. Nah, sehingga nanti minta tolong dengan hormat teman-teman tim ZE setelah acara ini selesai, setelah pemaparan dari Bang Firman sama Mbak NDR, nanti khusus tim ZE mohon berkenan untuk masih tetap di ruangan ini, di Zoom ini untuk membahas tentang persiapan itu karena masih ada beberapa hal dalam verifikasi lapangan berarti kita memang perlu persiapkan adalah fisik bangunan kita, fasilitas kita, sarana prasarana kita. Gimana nanti kita bisa berkoordinasi lewat Zoom sekalian untuk manfaatkan kesempatan yang sudah kita bisa kumpul di sini. Nah, mungkin itu dan untuk selanjutnya nanti Pak Kepala Balai akan berikan arahan sekaligus buka acara sosialisasi ini yang insya Allah nanti Bang Firman sama Mbak NDR yang akan memaparkan terkait dengan aktualisasinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mbak Is dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ngapirin SAGMM atas sambutannya. Selanjutnya, arahan dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar sekaligus membuka acara sosialisasi aktualisasi CPNS BDK Denpasar tahun 2025 kepada Bapak Haji Suyatno LCMSI dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih, Mbak Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kasubag TU yang setia menemani kantor dan mengisi kantor yang teman-teman yang lain pada WFH luar biasa. Teman-teman koordinator Widya Suara Ali Utama dan juga para mentor tentunya ya yang hadir atau yang mungkin lagi sibuk, ketua tim kerja dan tentunya dua CPNS kita yang nanti akan menyampaikan hasil aktualisasinya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita pada siang hari ini dalam suasana WFH sebagian dan WFO juga sebagian. Semoga kinerja-kinerja kita baik yang di kantor maupun yang di luar kantor selalu diberkahi dan diberikan kebermanfaatan untuk organisasi yang kita cintai ini. Saya eh, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Widya Suara kita, Pak Firman dan Bu Mbak Ayu Nurdiana yang sudah melaksanakan aktualisasinya sampai hari ini dalam tahapan sosialisasi. Tentunya ini menjadi bagian yang terpenting dari upaya kita untuk terus membangun pelayanan kita secara digital dan modern yang akan kita berikan pada stakeholder. Memang sebenarnya ini dua aktualisasi ini bukan apa namanya ya, bukan hal yang baru karena sebenarnya ini sudah ada pemikiran sebelumnya, tetapi karena ada satu dan dua hal yang belum bisa terlaksana dengan baik, maka kesempatan teman kita Pak Firman dan Bu NDR ini bisa merealisasikan itu saya kira sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Dan sebenarnya ini waktu rapat pertama pada saat konsultasi berkaitan dengan eh, apa namanya program aktualisasi, sebenarnya saya tidak mewajibkan ini ya. Barangkali punya ide yang lain kan persilahkan. Saya hanya memberikan barangkali bisa diperkuat. Saya kira itu akan lebih baik. Kenapa ini saya sangat konsen dengan kedua program ini karena sebenarnya kita sedang dalam membangun rumah kita di masa yang akan datang. Saya ingin ingatkan teman-teman semuanya bahwa program pelatihan dan pengembangan kompetensi di Kementerian Agama dan di seluruh kementerian sekarang sudah terus berubah, ya, terus berubah dengan kebijakan-kebijakan baik dari pembina kita maupun juga dari pemerintah pusat bahwa pelatihan ini harus bergerak sesuai dengan ritme program pemerintah dengan segala kondisinya. Kita tidak mungkin lagi mengandalkan anggaran yang ada dari kementerian atau rupiah murni, sehingga kita perlu mencoba, perlu membuat rumah-rumah, membuat channel-channel atau kanal-kanal yang bisa kita lalui untuk memberikan atau untuk menyalurkan eh, apa namanya fasilitasi ataupun peluang-peluang untuk pengembangan kompetensi. Dan diantaranya adalah yang paling mudah dan paling hemat, efisien dan efektif ya kita terus melakukan pembenahan-pembenahan melalui jalur online. Dan dua program ini saya kira sangat relate dan sangat sangat
fleksibel karena pertama tidak membutuhkan biaya banyak, bahkan mungkin bisa nil biaya ya, tanpa biaya pun bisa. Makanya ini ke depan kalau kita serius membangun ini, mengembangkan dan membuat sebagai salah satu rumah besar di balai diklat kita selain yang lain yang sudah ada, maka ini menjadi peluang yang saya kira tahun depan kita nggak usah mikir mau buat apa, kita tinggal mengisi konten. Kita tinggal isi konten. Dan ini juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa saya sudah singgung juga pada tim kerja dan juga koordinator Widya Suara bahwa di pusat sekarang ini tunjangan kinerja Widya Suara sudah menjadi isu ya, isu yang cukup panas karena eh, Inspektorat Jenderal melakukan audit di Pusbangkom dua-duanya, SDM dan MKMB, dan ini menjadi catatan dari Itjen bahwa eh, Widya Iswara harus mempunyai kinerja yang berbasis Dikjarteh, ya, mendidik, melatih, mengajar dan melatih. Nah, jam ini tidak boleh kita abaikan. Ya. Dan itu sangat rawan dihitung secara detail baik melalui perhitungan yang disampaikan oleh LAN maupun dihitung secara eh, audit dari Itjen. Oleh karena itu ke apa namanya kelengkapan maupun eh, apa masing-masing WI harus bisa memenuhi jam wajib minimal mengajar, mendidik, dan melatih dalam 1 bulan itu harus dipikirkan dan harus dipenuhi oleh setiap widya iswara karena itu berkaitan dengan tunjangan kinerja yang sudah kita semuanya terima. Kita tidak ingin pada saatnya ada audit dari Itjen dan mungkin tidak hanya di BDK Denpasar, di semua BDK dan sudah dilakukan di Pusbangkom. Artinya pola ini sudah ditemukan di pusat dan saya khawatir ke depan kalau ada auditor yang ke daerah pasti akan merunut pola yang sudah pernah mereka audit. Oleh karena itu saya sekali lagi kita menjaga diri kita, ya, kita mempersiapkan diri kita agar semua yang kita kerjakan kita selamat, baik dalam hitungan audit maupun juga dalam ranah keyakinan kita. Saya berharap itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rumah yang dibangun oleh Pak Firman dan Mbak NDR ini, saya harap di tahun-tahun yang akan datang bisa menjadi arena untuk teman-teman eh, bisa atau dapat menyalurkan ya, tugas sebagai seorang siswa dalam mendidik, mengajar dan melatih itu yang bisa dilakukan secara online dan itu ada CP-nya semuanya. Sehingga itu saya kira sangat strategis dan sangat bagus. Ya, sangat bagus. Kita tidak ingin terjadi apa-apa, tapi kita perlu mempersiapkan. Kita perlu mempersiapkan sebaik-baiknya. Ya, kita sudah mendengar sendiri bahwa di tahun depan kemungkinan anggaran untuk pelatihan akan semakin minim. Bahkan mungkin bisa jadi tidak ada kegiatan pelatihan. Maka kita perlu berpikir sebaik-baiknya di tahun-tahun yang akan datang bagaimana pengelolaan SDM kita ya bisa berjalan dengan baik, ruang-ruang yang bisa kita gunakan untuk melakukan kinerja kita bisa kita bangun sejak dini sehingga pada saatnya nanti kita sudah tidak perlu bingung kita mau ngapain dan kita harus bekerja seperti apa. Kita tinggal masuk ke ruangan-ruangan itu dan Alhamdulillah Pak Firman dan Mbak NDR sudah mempersiapkan itu, sudah ada proses bisnisnya, sudah ada panduannya. Jadi kewajiban minimal yang harus kita lakukan, baik bentuk konversi maupun non-konversi, bisa kita lakukan dari bulan ke bulan. Saya
informasikan ini sejak awal ya karena ini penting sekali dan ini harus segera kita persiapkan ya harus kita persiapkan karena mau nggak mau kita akan melangkah ke sana. Kita sekarang kekeh pun ya, pada saatnya kita akan dipaksa oleh keadaan, kita akan dipaksa oleh waktu yang harus masuk ke dalam ruang itu, yang harus masuk ke dalam arena itu. Meskipun sekarang mungkin kita bisa berdalih atau kita bisa menolak, tapi pada saatnya nanti, pada saatnya waktunya sudah tiba, semua harus bergerak ke arah sistem itu, ya kita mau nggak mau harus ikut dalam perubahan tersebut. Makanya saya ucapkan terima kasih Pak Firman, Bu NDR yang sudah berjuang keras membangun ini dan nanti tolong ini tentunya ini sebagai embrio, sebagai permulaan, sebagai awal. Nanti setelah selesai pelatihan ini, setelah selesai aktualisasi ini, kita akan bangun bersama-sama. Ya, kita akan bangun bersama-sama itu menjadi sebuah ruangan kita bersama yang kita bisa bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai WKI Suara. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya ya. Saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya, terutama juga untuk eh, apa namanya petugas yang berkaitan dengan penguatan untuk CPNS. Saya ingatkan sekali lagi bahwa bahkan setiap saat saya mengingatkan ya di sambutan-sambutan saya bahwa dalam latsar itu memang tidak hanya pembentukan karakter, tetapi ada satu lagi pembentukan kompetensi. Pembentukan kompetensi bidang tugas baik umum maupun substantif atau substansi ini menjadi amanah kurikulum Latsar ya yang harus kita lakukan. Dan saya ya saya tentunya pengen Balai Diklat contoh menjadi contoh. Apakah teman-teman CPNS kita ini sudah kita bekali PKTBT-nya atau belum? Karena ini di akreditasi pun kita juga pernah ditanya dan pernah menjadi problem bahwa nilai PKTBT itu muncul mendadak, tahu-tahu muncul nilainya, ada laporannya tapi prosesnya tidak tahu. Nah, kita sebagai penyelenggara program pelatihan yang tentunya lebih tahu tentang itu, menurut saya alangkah baiknya jika teman-teman ini juga kita bekali kompetensi bidang tugas mereka, baik umum maupun substantif. Ya, ini tugas bersama, entah ini bagian kepegawaian atau bagian yang lain, saya nggak tahu. Tetapi paling tidak harus kita bicarakan bersama. Kalau tidak bisa dilakukan secara offline, alangkah baiknya kita lakukan secara online untuk pengembangan tugas mereka, tugas mereka, kompetensi bidang tugas mereka, baik yang umum maupun yang substantif. Karena ternyata banyak sekali yang harus kita ajarkan ya, yang harus mereka ketahui dan mereka sebenarnya di dalam proses latsar ini kompetensi administrasi itu harus mereka ketahui meskipun secara dasar. Bagaimana Renstra dan program Kementerian Agama, bagaimana peta proses bisnisnya, satkernya masing-masing, bagaimana SOTK Kementerian Agama, bagaimana tata naskah, misalkan surat dinas di Kementerian Agama, bagaimana tata kelola TIK, teknologi informasi misalkan, bagaimana penilaian kinerja, bagaimana sistem pendidikan dan pembelajaran dan lain sebagainya lah, atau peningkatan kompetensi SDM. Itu secara umum semua ASN meskipun sedikit harus tahu.
mungkin sebagian sudah ya, kita kemarin sudah berikan apa namanya penguatan berkaitan dengan penilaian kinerja. Tetapi kita kan juga butuh apa namanya bukti bahwa itu pernah diselenggarakan dan hasilnya ada. Nah, itu ada beberapa poin tadi kalau nggak salah. Mungkin berkaitan dengan apa registranya atau program Kemenak ya. OTK-nya seperti apa, surat atas persuratan kedinasan kayak apa, kemudian juga penilaian kinerja ya. Kemudian juga apa namanya sistem manajemen SDM dan lain sebagainya. Itu alangkah baiknya eh, sebelum mereka masuk ke apa namanya pelatihan secara offline, kelas offline mereka sudah tahu meskipun sedikit, baik nanti itu bentuknya online kita masukkan ke dalam sistem kita atau kita buatkan mereka kegiatan offline kalau memungkinkan. Itu nanti saya harap dari tim kepegawaian bisa berkoordinasi entah dengan ketua tim kerja atau Pak Kasubag atau mungkin dengan tim media Iswara untuk membangun ini. Nah, itu yang administrasi umum, kompetensi administrasi umum. Yang kompetensi substantif ya PKTBT ini juga penting karena masing-masing jabatan itu, jabatan fungsional terutama, harus tahu dasar-dasarnya mereka akan menjabat dan harus kita berikan informasi meskipun itu hanya sekedar konsep dasar atau pengetahuan dasar. Sehingga CPNS ini lengkap, ya, pembelajaran CPNS ini lengkap. CPNS tahu secara apa namanya perilaku bela negara maupun apa core value. Demikian juga tentang kompetensi tugasnya masing-masing di bidangnya masing-masing. Maka menurut saya perlu dipersiapkan juga ya bagi Widya Iswara apa yang perlu diketahui tentang jabatan Widya Iswara. Sehingga ketika mereka selesai CPNS, mereka punya pengalaman. Mereka yang humas, apa saja tentang jabatan humas. Paling nggak ada entah pelatihan, entah secara offline atau mereka kita sarankan ikut atau mengikuti kelas online atau offline. Mungkin berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ya, mungkin dengan pengembang SDM yang ada di kita. Ya. Makanya sebenarnya ini menjadi peluang ya, menjadi peluang untuk Pak Firman sama Mbak NDR di dalam apa namanya rumah manajemen pengetahuan maupun knowledge sharing system itu bisa dimasukkan materi-materi ini, ya, materi tentang tata surat, kedinasan, materi tentang apa namanya penilaian kinerja, sehingga atau mungkin juga berkaitan dengan kompetensi eh, fungsi CFT-nya, misalkan kepenyuluhan, kepenghuluan, arsiparis, peranata komputer, ya, apa namanya humas, guru, ya, widya iswara, analis SDM, keuangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di dalam rumah itu ada paling tidak satu materi atau dua materi berkaitan dengan ini bisa kita sebarkan sebenarnya kepada para stakeholder kita untuk menjadi apa namanya program PKTBT bagi CPNS-nya. Sehingga nanti mereka ini setelah lulus CPNS secara umum administrasi mereka tahu dan juga secara apa namanya jabatan tertentunya fungsionalnya mereka juga sudah punya bekal. Jadi dua ini sangat penting. Dan ini sebenarnya Balai Diklat mempunyai peluang kalau kita punya rumah itu atau rumah yang sudah dibangun oleh Pak Firman sama Mbak Ender ini bisa diisi ini materi-materi PKTBT ini bisa diisi ke sana dan itu menjadi dan semua CPNS harusnya bisa mengakses dan itu menjadi apa namanya bekal utama mereka sebagai seorang CPNS. Materinya saya kira sangat banyak dan ada semuanya tentang kedinasan ada, kearsipan ada, penyuluh penghulu ada, tentang mungkin kewidyaisuaraan ada. Nanti silakan dikembangkan lah saya kira masih ada waktu sehingga teman-teman yang di internal kita bisa memberikan contoh yang baik kepada stakeholder kita bahwa kita melaksanakan PKTBT ini dengan serius, dengan baik dan mereka
mengetahui, ya, tidak hanya perilaku secara apa namanya sikap, ya, tetapi mereka secara kompetensi dasar baik umum maupun substantif mereka juga mengetahui. Itulah sebenarnya misi besar program Latsar ini. Kalau dua itu bisa kita kuatkan dan itu menjadi pedoman dan pengalaman terbaik bagi anak-anak baru CPNS ini, maka saya yakin ke depan pengembangan kompetensinya akan jauh lebih mudah. Ya, saya kira itu teman-teman. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat pada Mas Firman dan juga Mbak NDR. Semoga ini menjadi awal yang baik ya buat mereka berdua dan buat kita semuanya, sehingga kita bisa memberikan layanan-layanan yang komprehensif, bagaimana pengembangan kompetensi, ya pengembangan apa namanya ASN SDM ini bisa kita lakukan dan kita bisa laksanakan melalui BDK ini dengan sebaik-baiknya secara profesional dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, dan selamat juga kepada dua CPNS kita. Semoga sukses selalu dan semangat, jangan sampai mundur di tengah jalan. Lakukan dengan sebaik-baiknya, menjadilah contoh yang baik bagi teman-teman CPNS yang lain. Demikian, mohon maaf, saya akhiri. Om Santi Santi Santi, Om Shalom. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bapak Haji Suyato LCMSI, atas arahan dan berkenan Bapak untuk membuka acara ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah acara sosialisasi aktualisasi CPNS Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dan langsung saja pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh calon widya iswara ahli pertama kepada Bapak Firman Parlindungan Butar-Butar. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai, Bapak Syakno, yang kami hormati Bapak Kasubag, yang kami hormati Bapak Ketua Tim Kerja, yang kami hormati Koordinator Widya Iswara, yang kami hormati Ibu WI Utama, dan sekalian daripada rekan-rekan pegawai sekalian, terima kasih sudah hadir, sudah boleh bergabung bersama kami. Izinkan saya akan membagikan share screen bagi kita semuanya untuk mempermudah kita memahami apa yang akan kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, sudah nampak di layar share screen saya? Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, judul aktualisasi saya adalah optimalisasi manajemen pengetahuan sebagai peningkatan pelayanan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Dengan mentor Ibu Ninik dan coach adalah Ibu Sukma. Jadi di dalam aktualisasi saya ini adalah mengoptimalkan manajemen pengetahuan. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kita pernah melihat manajemen pengetahuan dan sudah pernah mengaksesnya. Seperti ini tampilannya, dibuka dari SIMAD, lalu kita akan mengarah ke arah tengahnya, ada tulisannya manajemen pengetahuan. Dan kalau kita klik di sana, ada dua pilihan, satu daftar pengetahuan, nanti isinya tentang topik-topik pengetahuan seperti ini, dan bisa kita klik di sana. Dan selanjutnya pilihan kedua setelah daftar adalah daftar menjadi kontributor. Di sini diklik nanti akan muncul
form tempat kita di mana bisa mengakses atau mengisi sebagai kontributor di manajemen pengetahuan. Untuk lebih detailnya nanti saya akan lanjutkan di slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, apa sih manajemen pengetahuan dan mengapa sangat penting ini? Tentu tadi sekilas Bapak Kepala Balai sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, manajemen pengetahuan ini sebenarnya awalnya itu dari berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020, di mana di sana terdapat poin mengatakan bahwasannya setiap instansi harus membuat semacam pembelajaran secara sistematis atau disebut dengan corporate university, disingkat Korpu, yaitu strategi untuk pengembangan SDM. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi individu maupun organisasi. Jadi Bapak Ibu, instansi sudah banyak membuat Korpu ini, baik yang di pemerintahan maupun di swasta. Nah, tentu dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan dan Pasar merespon dan membuat salah satu turunan itu dengan adanya manajemen pengetahuan Bapak Ibu. Nah, tadi manajemen pengetahuan sudah kita lihat dan pasti kita sudah tahu. Dan di sini manajemen pengetahuan akan menjadi tempat di mana bisa mengembangkan seluruh kompetensi individu dan organisasi, khususnya di Balai Diklat Denpasar maupun kepada masyarakat lebih luas. Jadi inilah mengapa manajemen pengetahuan harus dioptimalkan supaya menjadi wadah tempat untuk bisa saling berbagi sharing knowledge kepada sesama BDK Denpasar maupun kepada masyarakat luas. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi ini SIMADE, ada manajemen pengetahuan tadi di dalamnya, dan kita mengeluarkan ide kita, menuangkan ide kita ke dalamnya menjadi seorang kontributor, atau juga setelah ini sudah berisi, ini menjadi tempat orang bisa mengakses ilmu di dalamnya. Dulu pakai offline, kita harus pergi keluar, menyampaikan berulang-ulang, tetapi sekarang dengan adanya SIMADE, sekarang bisa secara cepat untuk bisa mengakses ilmu sharing knowledge. Nah, di dalam pengembangan manajemen pengetahuan ini Bapak Ibu, maka saya menerima saran, menerima masukan dari mentor, penguji maupun coach, maka sampai saat ini ada 3 yang sudah dicapai. Pertama, dibuat SK Tim. SK Tim tujuannya adalah supaya ada badan hukumnya atau tim yang betul-betul bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan SK. Dan selanjutnya dibuat petunjuk pelaksanaan, di mana supaya ada cara-cara, prosedur yang ada di dalamnya, sehingga dilahirkan nanti SOP-nya. Jadi yang 3 ini Bapak Ibu sudah dibuat dan sudah di TTE. SK Tim sudah diakses ke Sipandu Kepo, sedangkan petunjuk pelaksanaan dan SOP masih dalam pengajuan dan akan nantinya di-upload di sana. Untuk SK Tim juga saya sudah sampaikan kepada beberapa teman-teman, rekan-rekan untuk bisa dilihat serikandinya. Jadi sudah dibuat yang 3 ini Bapak Ibu supaya bisa lebih cepat mengoptimalkan daripada manajemen pengetahuan ini. Nah, sekarang saya akan membagikan beberapa petunjuk pelaksanaan dalam bentuk infografis berikut ini. Nah, prinsip daripada manajemen pengetahuan yang pertama ada akuisisi, yaitu memperoleh atau mengembangkan pengetahuan, ya, pemahaman, keahlian, pengalaman, relasi data. Jadi melalui prinsip ini semua ilmu akan mengalami pengembangan di dalam manajemen pengetahuan. Yang kedua, adanya prinsip berbagi. Dengan adanya manajemen pengetahuan, kita akan boleh menuangkan ide kita, ilmu kita di sana, berbagi, menyebarluaskan sesuai kebutuhan organisasi yang ada begitu. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah pemanfaatan dengan menggunakan pengetahuan dalam organisasi. Tentu banyak pengetahuan para pegawai yang bisa dimanfaatkan, dituangkan di sana. Yang terakhir yaitu pengelolaan, mendokumentasikan dan mengatur pengetahuan agar mudah diakses kembali. Nah, jadi itulah gunanya, itulah prinsip daripada manajemen pengetahuan ini. Tujuannya, Bapak Ibu, adalah satu, mewujudkan sinergi antar unit dalam berbagi pengetahuan. Di sini kita saling bersinergi. Yang kedua, tujuannya adalah
mewujudkan budaya berbagi pengetahuan. Nah, jadi setiap ada pengetahuan kita boleh kita bagi. Ada ide kita bagikan di sana di manajemen pengetahuan. Yang ketiga tujuannya adalah menjaga materi pengetahuan organisasi di bidang transformasi, pendidikan, keagamaan, digitalisasi, kerukunan antar beragama, reformasi, birokrasi, dan pengetahuan lain untuk mendukung pelaksanaan tugas. Nah, itulah tujuan kita supaya saling menjaga. Jadi kalau ada pemahaman kita, pengetahuan kita boleh dituangkan di sini. Ya, apalagi nanti senior-senior kita yang mau pensiun, sayang sekali kalau banyak ilmu mereka nggak dituangkan. Jadi kalau mereka tuangkan ilmunya sebelum mereka pensiun, itu akan bisa terjaga dan kita bisa meneruskannya. Nah, selanjutnya manfaat manajemen pengetahuan ini adalah mendorong penggunaan pengetahuan yang sudah dimiliki, ya, knowledge reuse, ya, supaya digunakan terus. Jadi kalau mau kita bergunakan ilmu yang sudah ada, bisa kita temukan di sana nantinya. Manfaatnya adalah pembentukan budaya pembelajaran dalam suatu organisasi, ya. Jadi dengan banyaknya nanti ilmu, kita semakin banyak belajar dari rekan-rekan kita. Selanjutnya, manfaatnya adalah pelaksanaan aktivitas yang semakin baik dan menghindari terjadinya pengulangan proses, ya. Pengulangan proses itu maksudnya berkali-kali disampaikan, tapi kalau adanya nanti manajemen pengetahuan, di sana kita boleh berulang-ulang mengaksesnya tanpa lagi perlu ada narasumber yang berulang-ulang menyampaikan prosesnya. Selanjutnya manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan organisasi khususnya BDK untuk melindungi pengetahuannya, ya. Jadi supaya terjaga pengetahuan yang sudah ada, karena seperti pepatah Cina berkata, setajam-tajamnya ingatan manusia lebih tajam ingatan daripada tulisan pena. Jadi begitu juga kita, setajam-tajamnya ingatan kita lebih tajamnya ingatan daripada digitalisasi ini, pengetahuan yang disimpan di sini nantinya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya, sekaligus mendorong partisipasi aktif proses pembelajaran. Jadi ini memberi kemudahan nanti ke depannya untuk bisa diakses ilmu kita, ilmu yang sudah disimpan di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya skopnya, ruang lingkup. Nah, ruang lingkup apa yang ada di manajemen pengetahuan ini? Pertama ada ruang lingkup knowledge, pengetahuan, ya, pengetahuan apapun yang berguna, yang bermanfaat, yang berhubungan dengan organisasi, dengan kementerian, instansi, boleh dibuat di sini. Baru mengenai juga keilmuan tentang ASN maupun non ASN, mengenai materi ajar, semua bisa dimasukkan di sini. Baru ada tentang kepemimpinan, belajar dari pemimpin, ya, bisa kita juga tuangkan di sini. Baru mengenai Kementerian Agama, ya, tentu banyak cakupan di Kementerian Agama, boleh yang berhubungan dengan itu disampaikan di sini. Dan mengenai informasi kepegawaian bisa disampaikan di sini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya standar materi di dalam pengetahuannya adalah pertama topiknya harus berhubungan dengan organisasi ataupun kepentingan masyarakat luas. Lalu di dalam Kementerian Agama secara khusus ada misalnya tentang moderasi beragama, tentang digitalisasi dan transformasi pendidikan. Seperti sekarang ada kurikulum cinta dan sebagainya, boleh dimasukkan topiknya di sini bagi yang kita paham. Dan ada fact checks, ya, mencek data, mencek faktanya, dan harus ada kepustakaannya boleh, dan juga harus asli, tidak plagiat atau tidak hoax, dan tidak menyinggung sara, ya. Sara nggak boleh dimasukkan ke sini karena itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Selanjutnya menjadi standar dokumen daripada manajemen pengetahuan, pertama ada yang bersifat visual, ya. Visual artinya bisa dilihat seperti artikel, buku-buku, materi ajar, jurnal, ya. Baru ada semacam modul, ada semacam infografis dan seterusnya. Ini bisa diupload dalam segi visual. Lalu ada yang audiovisual, yaitu di mana bisa dilihat dan didengar, itu dalam bentuk video. Menjadi standarnya harus jelas suaranya, tidak ribut, baru bentuk formatnya MP4, dan ya maksimal 10 menit, rasionya 16:9, jadi bisa dilihat dan didengar dengan baik. Ini kalau standar audio visual. Dan
Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana mekanisme di dalam verifikasi manajemen pengetahuan ini. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama, jikalau ada pengetahuan yang diusulkan masuk dalam daftar PAC. Jadi setelah nanti di kontributor, nanti saya kasih contohnya, setelah dari kontributor akan diisi form yang sudah ada, ya. Lalu PAC nanti akan menginformasikan data itu kepada bagian penjamin mutu, ya, supaya dicek, dinilai bagaimana isinya. Setelah itu, kalau misalnya isinya nggak bagus menurut penjamin mutu, maka bisa dikembalikan ke pengusul atau kontributor. Lalu kalau sudah bagus, isinya sudah mantap, sudah lulus, maka akan bisa dibuat rumahnya oleh admin. Dan setelah admin sudah membuat rumahnya, lalu kontributor, pengusul boleh mengupload tempat yang sudah disediakan oleh admin. Setelah itu baru nanti bisa dipasarkan. Nah, kira-kira gini SOP-nya Bapak Ibu yang sudah disepakati dari pengusul materi di sini, diusulkan, diisi formnya itu, lalu nanti PAC akan melihat dan meneruskan ke bagian penjamin mutu. Lalu penjamin mutu akan menseleksi, menilai kalau nggak bagus atau kurang pas, akan dikembalikan ke pengusul untuk diperbaiki. Kalau sudah oke, akan diteruskan nanti ke bagian admin SIMADE untuk dibuatkan rumahnya, sehingga pengusul atau kontributor bisa mengaluk di sana. Setelah itu, setelah ada dibuat, sudah rapi, lalu bisa disosialisasikan oleh bagian humas di dalam medsos, baik Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya saya akan buat contohnya Bapak Ibu supaya lebih jelas. Misalnya kita buka SIMADE untuk kontributor, lalu kita login. Izin Pak, Windows. Lalu kita lihat manajemen pengetahuan Bapak Ibu. Nah ini daftar pengetahuan adalah tempat di mana ada banyak materi di sini. Terlihat. Nah ada topik keagamaan, pendidikan. Maaf, ada kesalahan teknis. Oke, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Kita sudah buka ini SIMADE, lalu kita mengarah kepada manajemen pengetahuan di sini. Kita lihat ada daftar pengetahuan dan ada daftar menjadi kontributor. Ini adalah tempat pengetahuan yang sudah ada di dalamnya. Nah, ini ada saya buat kategorinya keagamaan, pendidikan, administrasi, teknologi dan lainnya. Misalnya kita lihat di sini ada pendidikan, sudah ada di sana materinya. Lalu kalau kita lihat di keagamaan, sudah ada materinya, ada keagamaan Hindu, Kristen, Islam, dan seterusnya. Nanti kalau sudah tambah, kita buat lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Ini tempat daftar pengetahuan. Nah, untuk kontributor ada di sini ya. Kita klik. Lalu nanti muncul pengajuan kontributor pengetahuan. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita isi nama lengkap, NIK. Lalu ada nomor WA aktif yang harus didaftarkan supaya bisa nanti dihubungi apabila materinya kurang baik atau apa, atau pas sudah oke, bisa dihubungi untuk diuploadkan kembali di rumah yang dibuatkan. Ada juri pengetahuan, bidang pengetahuannya apa, di sini ada pilihan, dan seterusnya. Lalu ada kategori lainnya, ada jenis file, dan ada materi yang akan diupload, dan seterusnya. Jadi ini menjadi tempat untuk kita bisa mengupload materi. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, kita semua boleh menjadi ambil bagian di dalam manajemen pengetahuan ini. Saya berharap semua kita bisa mengambil bagian. Kan kita kembali kepada PowerPoint. Nampak PowerPoint ya?
Nampak ya? Baik, sebagai simpulan daripada sosialisasi saya di sini adalah begini Bapak Ibu. Jadi ini adalah tempat, saya buat besar aja ya. Jadi ini adalah seperti tempat manajemen pengetahuan, di mana di sini sudah diupload banyak ilmu, lalu tempat ini bisa diakses oleh para AS nantinya untuk berbagi ilmu kepada masyarakat, kepada umum, ya, dibagi, dan pada akhirnya akan menuju kepada peningkatan performance organisasi, ya, dan juga perkembangan kepada kompetensi. Itulah menjadi puncak daripada manajemen pengetahuan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya berharap seluruh rekan-rekan BDKD Pasar boleh mengambil bagian di dalam kontributor ini ya. Supaya banyak ilmu di sana, semakin banyak orang bisa mengakses, dan saya akan menutup presentasi saya dengan pantun. Bolehkah saya berpantun Bapak Ibu? Boleh, Boleh ya. Bapak. Cakep. Boleh, Bapak. Oke. Ke pantai Sanur melihat mentari, Cakep. ombak berlari menyentuh pasir. Asik. Mantap. Kembangkan pengetahuan dari hati, Cakep. menjadi warisan yang terus menginspirasi. Keren. Boleh saya keren. tambah Boleh. satu lagi pantunnya ya. Keren. Tambah 100 ya. Bunga melati harum mewangi, Wangi. Cakep. indah dipandang di pagi hari. Mari berbagi ilmu dan pengalaman diri, agar BDKD Pasar maju penuh prestasi. Keren Mas. Keren. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firman dengan Butar-Butar atas pemaparan dan sosialisasinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya izin Bapak Ibu kita langsung ke pemaparan Ibu NDR. Nanti setelah pemaparan dari Ibu NDR akan dibuka sesi kritik, saran, dan masukan. Baiklah, untuk pemaparan kedua dari calon widyaswara ahli pertama kepada Ibu NDR Ayu Nurdiana M. Hum, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala BDK Denpasar, Bapak Kasubag, dan Bapak Koordinator Widyaswara, serta Bapak Ibu warga BDK Denpasar yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sosialisasi pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat. Sini saya langsung saja ya, mohon izin untuk share screen. Ini apakah sudah terlihat? Oke Mbak. Ya. Oke. Jadi adapun judul dari aktualisasi saya yaitu optimalisasi keris. Jadi keris ini adalah akronim ya Bapak Ibu dari Knowledge Sharing System sebagai peningkatan pelayanan pelatihan di BDK Denpasar. Nah, sebelumnya kita mungkin barangkali ada yang belum mengenali saya, sedikit saja perkenalan. Nama saya Ender Ayu Nurdiana. Saya lahir di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dan ini latar pendidikan saya yaitu bahasa dan sastra Arab sebelum sah diterima menjadi bagian dari BDK Denpasar. Nah, adapun keris ini
sebagaimana yang dikatakan Bapak Kabalai tadi, ini memang bukan sesuatu yang baru dari BDK Denpasar, akan tetapi eh, bisa dibilang adalah eh, sistem pelatihan dengan pola microlearning, jadi pembelajaran yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi mikro, yaitu pembelajaran yang menyajikan unit-unit kecil materi pelatihan secara singkat melalui konten gitu. Umpamanya seperti ketika kita akan menanam pohon, keris ini sudah ada, bibit yang sangat berkualitas ini sudah ada, namun memang belum didistribusikan, belum ditanam, belum diberikan tanah, belum dipupuk, sehingga kita memang belum bisa mengambil manfaatnya, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa akhirnya memang setelah pertemuan dengan Bapak Kabalai pada saat itu, saya mengambil isu ini, yaitu yang pertama adalah peran strategis dari proyek ini. Saya sebagai seorang CPNS yang mana nanti ketika setelah sah menjadi seorang ASN tanpa calon, itu akan dituntut memiliki kompetensi teknis yang adaptif terhadap lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selain itu, Latsar ini juga menjadi media pembentukan karakter bagi saya dan teman-teman CPNS lainnya untuk menjadi seorang ASN yang profesional. Nah, kemudian berangkat dari sejarah nih, latar belakang keris ini ada itu berangkat dari tantangan di wilayah atau stakeholder BDK Denpasar ini sendiri, yaitu Bali, NTB, dan NTT, yang khususnya NTT itu yang jarang tersentuh atau bahkan yang katanya beberapa periode ini belum tersentuh pelatihan, terlebih lagi sejak adanya efisiensi anggaran ini. Maka pergerakan kita sangat terbatas, maka muncullah ide yang sangat luar biasa ini, yaitu menciptakan konsep microlearning yang mana untuk menanggulangi masalah hambatan dalam pelatihan jarak jauh ini, baik itu sinyal yang kurang memadai atau perangkat yang kurang mendukung, kapasitas platform yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh yang biasanya memiliki batasan-batasan peserta yang bisa ikut gitu. Kemudian keris ini eh, merupakan suatu solusi inovatif untuk menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi dengan menyajikan sistem pembelajaran yang fleksibel yang inklusif, ya ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, keris ini juga terintegrasi dengan Simade dan mendukung pembelajaran microlearning yang nanti ada feedback, yaitu berupa sertifikatnya. Nah, selain itu, keris ini juga memiliki relevansi terhadap program Asta Prioritas Kementerian Agama yang nomor 8, yaitu mendukung digitalisasi tata kelola. Selanjutnya, nah yang kita harapkan bersama bagi selain untuk menyelesaikan kewajiban dalam proyek aktualisasi, kita harapkan juga adanya keris ini bermanfaat bagi Balai Diklat Keagamaan Denpasar dalam mendukung penyelenggaraan pelatihan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan teknologi digital. Dan kemudian juga menyediakan alternatif solusi atas keterbatasan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh khususnya di wilayah 3T. Selanjutnya, tentu saja yang saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas semua pihak yang membantu dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Saya tidak sendiri. Saya dibimbing oleh mentor yaitu Bapak Ahmad Hisan yang selalu menanyakan sudah sejauh mana perjalanan dalam melaksanakan aktualisasi ini. Kemudian Coach Alifah Anggun Pratiwi MACC juga yang
memberikan masukan, kemudian tim humas yang membantu dalam menciptakan dan mendistribusikan konten-konten yang dimasukkan ke dalam keris. Kemudian juga ada peranata komputer yang membantu saya belajar ya dalam ini hal yang benar-benar baru bagi saya dalam mengelola LMS. Nah, ini dibantu eh, tim peranata komputer bagaimana menciptakan pelatihan interaktif dan lain sebagainya, serta para WI dan seluruh warga BDK, khususnya para WI yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia untuk saya tanya-tanya, saya mintakan support dalam keberhasilan keris ini. Kemudian di sini ada beberapa kebaruan atau proyek apa saja yang saya lakukan, yaitu yang pertama adalah pembuatan dan penambahan konten interaktif menggunakan Moodle dengan plugin H5P. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya keris ini memang dalam course-nya itu sudah ada video, namun hanya berbentuk video YouTube biasa. Jadi seperti menonton video biasa dan sudah di situ saja, tidak ada kelanjutannya karena memang belum di launching. Maka di sini saya membuat dan menambahkan satu konten lagi dan kemudian konten yang sudah ada itu juga disunting ya, dibuat beberapa interaksi dengan menggunakan kuis-kuis evaluatif. Jadi ketika pengguna memasuki kelas microlearning itu, dia tidak hanya menonton video. Jadi istilahnya menyimak dan ketika ada pop-up nanti menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan video yang sedang diikutinya. Kemudian juga ditambahkan ada navigasi anti-skip. Jadi video itu tidak bisa dipercepat atau diperlambat, Bapak Ibu. Jadi ketika sedang menonton dan muncul pop-up kuis tadi, sebelum user ini menjawab kuisnya, maka videonya tidak akan bisa dilanjutkan gitu. Selanjutnya ada fitur ketersediaan bahan bacaan yang bisa diunduh. Jadi sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, keris ini hanya ada video mentahan, jadi tidak ada materi yang berkaitan dengan video yang bisa diunduh oleh user. Dan sekarang sudah ada bahan bacaan, baik itu bahan tayang maupun modul atau bahan ajar. Kemudian yang paling baru ini adalah fitur otomatisasi sertifikat. Jadi setelah user selesai mengikuti video dari awal hingga akhir dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan evaluatif tadi, maka ada fitur sertifikat otomatisnya yang bisa di-download. Kemudian saya juga membuat tampilannya yang mana sebelumnya itu belum ada tampilan yang ketika mengklik course itu tidak tahu gitu siapa pengisi materinya. Kemudian kita juga ciptakan sistem enrollment-nya yang mana ini menjadi self-enrollment, jadi semua user itu bisa masuk ke dalam course itu masing-masing tanpa harus menunggu approval atau kode dari admin. Kemudian sebelum mendapat sertifikat nanti ada survei kepuasan. Ini penting ya saya kira untuk keberlanjutan keris ini sendiri nanti bagaimana kita bisa mendevelop keris ini jadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengguna gitu. Dan uji coba juga sudah saya lakukan kepada sesama teman angkatan Latsar. Dan yang terakhir ada user guide. Nanti akan saya tampilkan juga ya tutorial video cara menggunakan keris ini dari awal membuat akun sampai di tahap mendapatkan sertifikat. Baik, ini adapun untuk mengaksesnya, kita seperti biasa masuk ke
keris.bdkdenpasar.id, domain favorit kita semua BDK Denpasar. Yang keris ini bisa juga kita login dengan Gmail atau akun Simade. Jadi kita yang sudah punya akun Simade tidak perlu membuat username atau email password baru lagi. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada untuk sementara ada 6 course yang sudah tersedia di keris dan insya Allah untuk kedepannya akan terus diisi oleh para widya iswara dan sesuai dengan kebutuhan dan ini ada JP kecil di sini ya karena dia mengikuti kursil yang ada begitu. Ada kitabah digital, penentuan KKTP, building rapo, teknik murama, asesmen formatif awal dan survei kepuasan masyarakat. Nah, ini untuk sementara Bapak Ibu bisa mengakses dan mengikuti 6 course ini. Nah, ini adapun bentuk sertifikat akhirnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ini kan JP ini walaupun kecil, insya Allah nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi stakeholder karena kita kan ada kewajiban untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat bagi pengguna ke depannya. Kemudian ini panduan penggunaannya. Apakah suara videonya terdengar, Bapak Ibu? Tidak, Mbak. Tidak, Mbak. Belum Oke. terdengar. Oke, mungkin saya mulai ini dulu ya. Share-nya. Share sound. Halo Sobat BDK Denpasar, kalian pasti masih bingung kan bagaimana cara menggunakan kris dan mendapatkan sertifikat pelatihan? Yuk simak caranya. Pertama, klik link yang sudah tersedia yang ada di layar. Setelah itu, klik di laman website akan terbuka menu beranda. Lalu, klik login di pojok kanan atas. Dan kalian bisa membuat akun baru dengan mengisi alamat email dan password kalian. Atau kalian bisa menggunakan akun Google kalian atau Simadi kalian. Oke, setelah kalian login, maka akan muncul tampilan beranda. Setelah itu, kalian bisa memilih salah satu kursus yang kalian inginkan. Kita pakai contoh kitabah digital. Nah, akan tampil semua materi tentang kitabah digital. Nah, Sobat BDK, kalian hanya tinggal ikuti semua pembelajaran yang tersedia. Kita contohkan saja. Nah, kita akan mengikuti video pembelajaran. Selama video berlangsung, nanti bakal ada beberapa pertanyaan seputar video pembelajaran yang wajib dijawab oleh Sobat BDK agar dapat melanjutkan video. Jika sudah terjawab semua dan sudah selesai, kita langsung saja ke aktivitas berikutnya. Berikutnya, kalian bisa mendownload materi yang diberikan menggunakan tautan yang sudah tersedia. Nah, setelah Sobat BDK menyelesaikan semua materi yang diberikan, Sobat BDK wajib mengisi survei yang sudah disediakan. Jika sudah menyelesaikan semua materi dan mengisi survei, maka otomatis sertifikat Sobat BDK sudah bisa dibuka dan tinggal di-download deh. Nah, mudah bukan? Nah, jadi demikian Bapak Ibu tutorial penggunaannya yang sekaligus mengakhiri presentasi saya kali ini. Nanti insya Allah saya sangat berharap masukan yang membangun dari Bapak Ibu di sesi setelah ini demi kebaikan kita bersama dan keberlangsungan keris pada mendukung program-program BDK Denpasar di
tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Om Shanti Shanti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu NDR atas pemaparannya yang juga sangat luar biasa. Langsung saja untuk acara selanjutnya kami membuka sesi saran dan masukan kepada Bapak Firman dan Ibu NDR. Mungkin bisa langsung raise hand Bapak Ibu atau langsung mengaktifkan mikrofonnya jika ada saran, kritik maupun pertanyaan atau masukan. Monggo Bapak Kepala silakan. Baik, terima kasih Mbak Nimas. Wah, saya pertama terima kasih kepada Pak Firman dan Mbak NDR. Saya apresiasi tinggi-tingginya, keren dua-duanya dan semoga ini bisa diaplikasikan dan pesan saya ini perlu disebarluaskan ya, perlu disebarluaskan biar kontributornya semakin banyak, banyak diketahui oleh orang. Termasuk yang Mbak NDR itu bisa nggak itu kontributornya dari luar atau hanya khusus BI saja? Nanti perlu dipikirkan biar kita mungkin akan lebih kaya ya, mungkin ngambil talent-talent yang orang terkenal misalkan tingkat nasional untuk memancing ya kan, untuk memancing satu dua, kalau udah terpancing banyak orang yang tahu, saya kira yang lain akan apa namanya masuk juga ke dalam. Keren, luar biasa dan itu mohon izin tanda tangannya pakai barcode atau tanda tangan kayak gitu Mbak. Nanti koordinasi dengan Pak Kasubag ya sama tim IT biar lebih eye-catching lah. Kayaknya kalau pakai Oke, Pak. barcode akan lebih agak bagus. Itu aja Mbak, terima kasih. Saya kembalikan. Keren, keren, keren. Oke, Terima terima kasih kasih mentornya. Bapak. Keren. Baik, terima kasih Pak Kepala atas masukan dan sarannya untuk Mbak NDR juga Pak Firman. Untuk selanjutnya tadi saya lihat Mbak Ayu Rukmana untuk resen tadi mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Ayu. Ya, maaf Mbak Ai, salah tadi. Keren-keren. Oh baik. Monggo Bapak Ibu jika ada masukan atau saran atau pertanyaan boleh mengaktifkan mikrofonnya. Oh, baik Pak Arya. Silakan Pak Arya boleh langsung menyampaikan saran, kritik, atau pertanyaannya Bapak. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Ais. Kalau kritik enak. Luar biasa NDR dan Firman ya. Sudah perhatikan aktualisasinya. Mungkin sedikit pertanyaan ke NDR ya. Nah, karena di sana ada, saya lihat ini Wirama. Nah, Mbak NDR tolong nanti di follow up juga berapa maksimal JP jambal yang disediakan oleh Chris ya. Sebab kalau berbicara teknik Wirama itu luar biasa karena itu bisa dilakukan tergantung. Kalau 2 JP rasanya nggak mungkin. Itu baru belajar aja sudah nggak mungkin. Jadi silakan paling tidak ada hal-hal yang disampaikan nanti terkait dengan JP. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lagi NDR ya, sehingga memang Kris ini memang setelah ikut Kris, setelah membaca teknik ini akan keluar sertifikat. Nanti tolong berkoordinasi lagi bagaimana jumlah jampol yang diberikan di Kris, berapa ada batasan-batasan tertentu atau minimal maksimal ya, sehingga memang lebih baik ke depan. Saya kira itu Mbak Eda, terima kasih. Terima Baik, kasih terima Pak Arya. kasih. Terima kasih Pak Arya atas pertanyaannya. Monggo Mbak Naila mungkin bisa langsung dijawab. Oh, baik, pertanyaan ya. Jadi memang
ketika memasukkan JP itu, dari mentor memang katanya awal, jadi adanya keris ini kan memang sebelum CPNS masuk ke BDK Denpasar ya. Jadi memang sudah lama istilahnya terbengkalai, tidak ada kelanjutannya keris ini. Kemudian ketika ingin dibangunkan lagi, beberapa WI memang ada yang sudah, oh saya lupa ya berapa JP waktu itu. Oh saya cari dulu ya bahan ajar bahan tayangnya karena sudah lama jadi saya mungkin sudah kehilangan filenya. Ini mungkin masalah em, memang belum adanya SOP atau apa ya eh, ketika awal melahirkan ini belum jelas arahnya mau kemana atau mau diciptakan seperti apa begitu. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Arya. Nanti sarannya sangat-sangat membangun, insya Allah akan menjadi em, saran yang baik untuk keris ke depannya. Terima kasih Pak Arya. Baik, terima kasih Ibu Naila atas respon dari pertanyaan Pak Arya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada pertanyaan atau masukan untuk Bang Firman mungkin yang belum ada pertanyaan ini sepertinya. Oke, mungkin biar tidak sendiri Pak Firman ya, biar tidak di NDR aja yang ditanyain. Mungkin saya sedikit Pak Firman ya. Nanti tolong, karena ini pecahan dari Kris, Nenek Pohiramin adalah pecahan dari Kris lagi. Tolong nanti berkoordinasi dengan mungkin untuk memasukkan bahan-bahan ya terkait, karena di Sekar Alit saja itu nggak mungkin 2 jam gitu. Tadi kita akan koordinasi lagi, jadi bisa menggali seperti apa. Biar tidak kita dengan audien atau dengan peserta nanti lebih pintar peserta gitu loh. Kok bisa seperti ini gitu. Padahal ide kewirausahaan sekarang itu luar biasa juga gitu. Dan nanti saya Pak Firman tetap kita collab ya, karena ini adalah hal-hal yang baru, manajemen pengetahuan, kris. Sehingga kris ini bisa memang betul-betul menjadi kris yang luar biasa, kris yang bukan ring Pak Haji. Ya, silakan. Oke, sedikit. Baik, terima kasih Pak Arya atas masukannya untuk Pak Firman. Kemudian langsung saja ke yang raise hand mungkin Pak Murah. Boleh langsung on mic Pak. Baik. Tumben dipanggil Pak sama Mbak Ais. Udah mulai tua berarti beli. Biasanya brandingnya beli Pak. Di luar branding. Baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membangkitkan akademik baik di KRIS maupun manajemen pengetahuan. Jadi ini memang salah satu tusi kita ya, saya merasakan seperti itu bahwa kita di dunia pendidik, tusi kita memberikan pengetahuan untuk stakeholder kita. Nah, mungkin yang belum saya tangkap bagaimana strategi menjual ini, baik dari KRIS maupun manajemen pengetahuan. Sudahkah ada langkah-langkah bagaimana ya istilahnya namanya jualan kan, kita sudah punya produk nih, produknya saya kira sudah bagus. Terus bagaimana menjualnya? Apakah ke lingkup kerja kita saja, Bali NTB NTT, atau ke seluruh Indonesia, atau bahkan ke luar negeri? Karena kan bisa saja bahasanya menggunakan bahasa asing kan begitu. Saya kira di sini Widya Iswara kita luar biasa, bisa bahasa Sanskerta, Pak Arya kan, bisa dari India narasumbernya kan bisa saja. Nah, adakah strategi-strategi mungkin
yang sudah dimiliki, namun mungkin belum dikeluarkan. Mungkin di sini karena kita ada berkumpul semua, oh caranya mungkin sudah ada. Siapa tahu kami bisa membantu, ya menginformasikan. Siapa tahu punya apa istilahnya ya teman di mana gitu, sehingga keris dan manajemen pengetahuan semakin banyak diakses dalam kurun waktu yang pendek atau dalam kurun waktu tahun ini sudah lebih banyak digunakan lah. Jadi untuk mendukung visi kita, plus untuk kebutuhan ZI kan juga luar biasa sekali. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Mbak Ais. Baik, terima kasih banyak Pak Murah atas pertanyaannya. Mungkin karena pertanyaannya untuk Pak Firman dan Ibu NDR, bisa langsung ke Pak Firman, mungkin nanti langsung dilanjutkan oleh Ibu NDR. Siap. Silakan Pak Firman. Ya, siap. Terima kasih. Beli murah aja ya, supaya lebih mudah, sudah memberi masukan dan juga rangsangan supaya kita gercep ya, gerak cepat begitu ya. Ya, jadi di dalam SOP dan buku daripada petunjuk pelaksanaan sudah diatur di sana bagaimana manajemen pengetahuan ini nanti akan dipromosikan dengan adanya humas. Nanti humas akan mempromosikan lewat medsos kita ya. Termasuk tadi disampaikan oleh Mbak Dimas, bila perlu nanti ada siaran langsung di TikTok. Tadi saya disarankan begitu. Jadi entah kapan waktunya nanti saya hanya koordinasi lah dengan Mbak Dimas TikTok live ya, supaya seluruh dunia, maksudnya siapapun yang bisa mengakses tahu tentang manajemen pengetahuan. Dan di samping itu harapan besarnya memang saya sangat berharap sesuai dengan akhir dari presentasi saya, supaya kita semua boleh berpartisipasi, kontribusi di dalam mengisi pengetahuan di manajemen pengetahuan. Nah, saya sendiri sudah mengakses tentang manajemen pengetahuan ini, mengisinya maksudnya berkontribusi. Ini saya akan tunjukkan kepada kita, izin share screen. Nah, seperti saya sebelumnya lihat itu belum ada konten di keagamaan Kristen khususnya. Lalu saya sudah upload kemarin, saya coba. Dan untuk keagamaan Kristen itu saya kemarin masukkan ada 2 ya Mas Ian. Dan rencananya saya masukkan nanti 3 lagi beli. Semoga bisa semuanya lulus sensor. Maksudnya lulus di penjamin mutu maksudnya ya. Sehingga nanti konten Kristen pun ada 5 di sini minimal. Begitu itu target saya. Karena penguji kemarin menanyakan kepada saya, Bapak penguji tentunya Bapak Kepala Balai, berapa konten video yang akan di-upload gitu ya. Tentu saya secara spontan karena saking gairahnya saya bilang minimal 10 Pak, sudah ada nanti konten video yang sudah diupload di manajemen pengetahuan, dan saya secara tanggung jawab moral minimal 50% lah. 50% yang lainnya nanti dari teman-teman, bila perlu 20, 30 kalau memang bisa kita upload sebanyak-banyaknya. Ya, itu dengan adanya banyaknya konten, isi tentu kita bisa mempromosikan ke orang lain. Begitu banyak pilihan, banyak yang bisa mereka pelajari. Karena saya percaya ada sebuah kalimat penting berkata, kualitas mendahului kuantitas. Sebelum banyak orang melihat, mengetahui, harus kita tunjukkan dulu kualitas daripada isi manajemen pengetahuan itu. Ya, demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari Mbak Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Terima kasih Beli Murah pertanyaannya. Kalau untuk keris ini sendiri memang dari awal sempat dibicarakan dengan Bapak Kepala Balai untuk akan di-launching terlebih dahulu. Yang di-launching ini kepada stakeholder kita Bali, NTT, dan NTB. Namun untuk ke depannya, jadi
perkembangan keris ini tidak terhenti di batas aktualisasi ini saja. Jadi insya Allah akan terus berkembang. Ketika ada kebaruan, kita ketemu teknologi baru, ide baru, nanti akan terus upgrade, Li. Jadi tidak terhenti sebatas 1 bulan ini, saya rasa sangat kurang ya untuk keris ini. Kemudian apakah nanti ide ini kita sudah punya SDM-nya, kita sudah punya kemampuannya, WI-WI yang akan mengisi, eh, untuk disebarluaskan secara nasional bahkan internasional, itu mimpi yang sangat besar bagi saya dan saya sangat mengapresiasi. Ketika kita memiliki mimpi yang besar, tentu saja kita membutuhkan tim dan usaha yang besar pula. Apakah nanti seterusnya akan ketika eh, keris kita menjadi lebih luas dipakai, apakah akan terus menggunakan modal atau kita akan punya nanti rumah sendiri yang dengan fitur-fitur yang upgraded lagi, itu mungkin selanjutnya bisa dipertimbangkan. Jadi untuk saat ini kita launching dulu. Selanjutnya apa-apa saja yang kira-kira perlu ditambahkan itu bisa saja. Gitu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu NDR dan Bapak Firman. Semoga pertanyaannya jelas untuk Pak Ngurah ya. Kemudian langsung ke pertanyaan selanjutnya dari mungkin saran atau masukan dari Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu bisa mengaktifkan mikrofonnya. Saya terdengar? Ya, suara saya bisa didengar? Baik. Mohon izin Pak Wahyu, suaranya kecil, Bro. Oh ya, sekarang sudah bisa didengar ya? Ya, sudah. Ya, sudah. Mungkin dari saya cuma saran ya, mungkin berkaitan dengan tadi pemasaran, publikasinya mungkin di sini tidak cukup dengan player atau pengumuman di media sosial ya, tapi lebih ke masih tetap di media sosial, tapi dengan konsep yang berbeda. Jadi bagaimana di setiap materi itu ada hook yang bisa kita sampaikan ke eh, masyarakat melalui media sosial. Jadi misalnya Pak Firman eh, tentang keagamaan, apa yang bisa diambil dari materi itu atau submateri terkecil yang bisa disampaikan dalam waktu 2 sampai 3 menit yang bisa membuat orang itu tertarik untuk mengakses baik itu kris maupun manajemen pengetahuan tadi. Jadi supaya publikasinya lebih optimal dan eh, orang menjadi lebih tertarik untuk mengikuti eh, manajemen pengetahuan dan kris tersebut. Jadi ada konsep yang yang sempat saya bicarakan dengan Mbak Nini dan juga teman-teman, mungkin teman-teman di Humas juga sempat saya bicarakan ya, dan juga Pak Ardiwan, bagaimana hook itu nantinya akan memancing audiens untuk masuk ke dalam manajemen pengetahuan dan kris tadi. Jadi di tiap-tiap video yang akan disampaikan, di akhir video tersebut ada kata-kata yang istilahnya mengajak, jika ingin mengetahui lebih dalam tentang materi ini bisa diakses, silahkan akses manajemen pengetahuan atau kris. Jadi kita 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 pancing dulu ketertarikan masyarakat tentang materi tersebut. Jadi kalau misalnya dari hanya flyer saja kan, ini apa sih isinya gitu kan. Jadi tapi kalau kita sudah menyajikan sesuatu yang istilahnya eye catching, terus enak disimak, terus sepertinya menarik untuk dipelajari, mereka secara otomatis akan penasaran dan akan mengakses
manajemen pengetahuan dan KRIS tersebut. Untuk konten-konten tersebut, mungkin teman-teman di Humas dan saya sendiri secara pribadi juga siap untuk membantu itu, untuk apa ya, istilahnya melancarkan semua apa ya, istilahnya bagaimana supaya aktualisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita kejarnya di waktu habituasi ini supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Pak Wahyu. Semoga bisa dicatat ya Pak Firman dan Bu NDR untuk masukannya untuk membuat konten cara pemasaran, keris dan manajemen pengetahuan itu sendiri. Langsung saja sekarang Pak Hisan mungkin yang sudah raise hand bisa memberikan kritik, saran maupun pertanyaan Pak. Silakan. Cek, suara saya terdengar. Terdengar Bapak. Bentar sebentar ya. Saya matikan ininya dulu, avatarnya, oke, biar kelihatan. Oke. Saya ke Pak Firman. Kalau ke Naila kan sudah. Ke Pak Firman. Senyum Pak Firman dulu, senyum. Nah, dari manajemen pengetahuan, yang benarnya ke Naila juga ya. Baik itu manajemen pengetahuan ataupun di KRIS itu sendiri. Tadi juga sudah disampaikan oleh Beli Ngurah, kedua Ngurah tadi juga sudah menyampaikan sarannya terkait dengan hoax dan lain sebagainya, itu saya setuju sekali. Selanjutnya yang perlu juga di menu KRIS itu sendiri, ada nggak permintaan, apa istilahnya, pengisian kuesioner terkait dengan pengetahuan apa yang diinginkan. Ya, setelah mereka selesai mengikuti pelatihan atau mempelajari materi itu, ditambahkan sebuah menu atau survei terkait dengan pelatihan apa yang diinginkan lagi gitu. Bisa nggak ditambahkan seperti itu? Karena saya lihat di manajemen pengetahuan hanya ngisi bintang aja. Ya, memberikan bintang, surveinya ada nggak itu? Ya, kira-kira ada sebuah pilihan apa yang ingin ditambah oleh user yang sudah mempelajari materi tersebut. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hisan atas tambahannya. Mungkin ada respon dari Mbak NDR selaku PIC Keris. Baik ya, terima kasih Bapak. Sarannya sangat membangun ya. Saya juga baru terpikir bahwa penting juga adanya survei kebutuhan peserta. Kalau di keris di Moodle-nya bisa Pak, bisa ditambahkan karena kita ambil surveinya bukan yang eksternal. Jadi surveinya sudah ada menunya di internal Moodle, tinggal ditambahkan saja pertanyaannya. Mungkin entah itu dalam bentuk jawaban singkat atau jawaban panjang tadi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu NDR atas responnya dari tambahan dari Pak Hisan. Saya baca di chat box ini ada saran dari Pak Karyudi. Isinya mungkin perlu ditonjolkan perbedaan dari keduanya jika sama-sama berfungsi untuk sharing, yang manajemen pengetahuan mungkin ke manajemennya. Semoga berkelanjutan untuk kedua aktualisasinya, amin. Kemudian untuk selanjutnya, izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan kritik, saran, maupun pertanyaan? Baik, sepertinya sudah jelas ya Bapak Ibu pemaparan dari Ibu NDR dan Pak Firman. Mohon izin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.30 lebih. Izin untuk mengakhiri acara sosialisasi ini Bapak Ibu.
Tapi sebelum itu kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh pegawai BDK Denpasar yang telah memberikan masukan, saran, dan pertanyaan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Pak Firman maupun Ibu NDR untuk menyempurnakan inovasi dari mereka itu sendiri. Semoga kegiatan ini membawa manfaat serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Baik, sebelum saya mengakhiri, izin untuk dokumentasi Bapak Ibu. Mungkin bisa on cam sebentar sambil Yang belum tersenyum absen, yang 3 belum jari. absen dulu. Ya, betul. Yang belum absen mungkin monggo Bapak Ibu boleh isi absensi yang ada di chat box. Boleh bersiap-siap Bapak Ibu untuk melakukan sesi dokumentasi. Persiapkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Karena ini ada 2 slide, izin untuk mengambil dokumentasi 2 kali ya Bapak Ibu. Oke, langsung 3, 2, 1, senyum. Slide kedua, 3, 2, 1, senyum Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas senyumannya. Izin. Demikian acara sosialisasi aktualisasi CPNS di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, khususnya untuk Pak Firman dan Ibu NDR. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara siang menuju sore ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama acara sosialisasi ini. Akhir kata, Om Santi 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 Om, Shalom, Salve, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semuanya. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Iya, Terima terima kasih. kasih Mbak Es. Mohon izin Pak Kepala Guys. Balai dan Iya teman-teman Pak. gimana kita bisa di sebentar aja Pak untuk ngambil kesepakatan. Oke. Mungkin kita akan ketemuan secara langsung. Paling enggak Oke. hari ini biar ada kesepakatan dulu. Oke, nggak apa-apa. Langsung aja Pak. Iya, kita langsung aja ya. Ya, Oke. teman-teman yang tidak ada kesibukan mungkin bisa juga ikut dengarkan ini. Tapi terutama Nggak untuk apa-apa. tim ZE ini, kita mohon dengan hormat untuk kita sama-sama membahas terkait dengan persiapan apa itu menghadapi penilaian dari TPN untuk verifikasi lapangan nih. Apa saja yang harus kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Assalamualaikum warahmatullahi Swastiastu, Shalom, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Kepala Balai yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian.